وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Silahkan buka kitab Kanzul Ma'rifah pada halaman 2. Masih bab pembuka tentang mengenal diri. Kita ulang sedikit apa yang dinukil oleh Asy-Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi, tangga utama untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, adalah dengan mengenal, mempelajari, menelaah, ma'rifat, mengetahui siapa hakikat diri kita yang sebenarnya. Yang minggu yang lewat sudah diungkapkan oleh Datu Kelampaian Ujar Sidin. Hendaklah kita mengenal asal kejadian diri kita, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Sirrul Asrar, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Ujar Rasulullah, aku daripada Allah, orang-orang beriman dari aku. Artinya, aku daripada nur Allah dan orang beriman daripada nurku. Wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsani taqwimil haqiqi wa huwa ismul jumlatil insi fi dzalikal alam wa huwa watanul asliyu. Falamma mada 'alaiha arba'atul alafin sanatin khalaqallahu al-'arsy min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal kainati minhu thumma ruddatil arwahu ila darkil asfal kainati a'nil ajsada kama qallahu ta'ala summa radatnahu asfala safilin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua roh makhluk daripada roh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahut. Maka dalam hal ini alam lahut adalah al-watan al-asli, negeri asal kita.
Setelah masa 4.000 tahun di hadrat Allah, dari penciptaan roh Muhammad berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arash daripada nur Muhammad, dan dari cahaya itu pula Allah ciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya, yakni nazzalahu awalan min alamil lahut ila alamil jabarut, fa albasahumullahu ta'ala bin nuri jabarut kiswatan bainal haramain wa huwa ruhu sultaniyun, summa anzalahum bihadil kiswati ila alamil malakut, summa kasahum binuril malakuti wa huwa ruhur ruhaniyun. Selanjutnya maksud Allah sebenarnya menurunkan roh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut. Lalu Allah membungkus mereka roh-roh dengan cahaya jabarut sebagai pakaian di alam ini, dinamakan roh sultani. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh rohani. Jadi kita bahas penjelasan kitab ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu daripada nur atau rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk arash, kursi, lauhil mahfud, dan segala apa yang ada daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ujar Allah, kami telah menjadikan manusia insan dalam bentuk yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Ketika kita berada di alam arwah atau di alam lahut, di alam ketuhanan, roh-roh kita berkumpul di hadrat Allah di bawah bimbingan baginda Rasulullah. Ketika itulah roh kita sedang bermesraan dengan Allah, sedang berasik-asikan dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, sedang mengadakan satu perjanjian yang mana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, alastu birabbikum qalu bala. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan seseorang ketika berada di alam lahut. Dia sedang dengan Allah, tidak ada satupun yang menghijab antara dia dengan Allah. Dia bermesraan, berasik-asikan lawan Allah, bercumbu rayu dengan Allah. Tidak ada satupun menghijab, tidak ada yang lain yang dipandang selain Allah. Ketika seseorang berada di alam lahut, rohnya daripada nurnya Rasulullah tadi bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, selalu memandang Allah. Inilah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan insan dalam bentuk yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Ketika mereka berada di alam lahut, mereka selalu di hadrat Allah, dengan Allah, bersama Allah, selalu dengan Allah. Kemudian tsumma radatnahu asfala safilin, kami turunkan mereka kepada martabat yang paling rendah. Apa maknanya? Allah menurunkan roh dari alam lahut ke alam jabarut. Allah membungkus roh dengan cahaya jabarut. Kemudian dinamakan dengan roh sultani. Allah menurunkan roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah membungkus mereka dengan cahaya malakut. Ini perjalanan roh kita nih. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh rohani. Kemudian
roh tadi Allah turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki, lalu Allah bungkus mereka dengan cahaya mulki, maka roh tersebut dinamakan roh jismani. Selanjutnya Allah menciptakan jasad sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nih jasad kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itu kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali lain. Surah Toha. Jadi jasmani ini, fisik ini, sebagai kurungan roh kita, diciptakan oleh Allah dari bumi. 4 anasar, air, angin, api, tanah. Lalu Allah ciptakan kita. Nah, ujar Allah, dari bumi itu kami menjadikan kamu, kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengekam kamu pada kali yang lain atau pada hari kiamat berbangkit. Ini adalah keadaan jasad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan roh agar masuk ke dalam jasad, sehingga roh pun masuk ke dalam jasad dengan perintah Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Khidir. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Subhanallah, Allah menyatakan, summa amarallahu ta'ala arwaha an tadkhula fil ajsad padakhala bi amrillahi ta'ala kama qallahu ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh ciptaanku dariku. Ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjian dengan Allah pada hari ketika berada di alam lahut. Nah, sekarang roh nangarannya Nur Muhammad tadi dimasukkanlah ke dalam jasad. Setelah masuk ke dalam jasad ini, terkurung dalam kurungan jasad, kada ingat lagi kita lawan perjanjian waktu di alam lahut. Nah, mana perjanjiannya? Yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang kita baca ayat tadi. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika kita berada di alam arwah dalam bentuk roh daripada nurnya Nabi, dari nur Nabi terciptalah roh-roh kita semua ini. Allah menanyakan kepada kita, roh-roh di alam arwah, di alam lahut, roh-roh sekalian, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Apa jawab kita waktu itu? Qalu bala, inggih ya Allah, syahidna pian Rabb kami, Tuhan kami menyaksikan pian Rabb kami, Tuhan kami ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami menuju engkau ya Allah. Waktu itu roh berasyik-asyikan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, tidak memandang yang lain, hanya dengan Allah. Roh berada di hadrat Allah. Karena itulah disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ketika roh tadi turun masuk ke alam jasad yang tercipta daripada 4 anasar, air, angin, api, tanah, ada inti bumi ini, dikurung dalam kurungan ini, diri kita nang asli. Tolong ehonya jangan terlalu keras, di volumenya agak sedikit dikurangi. Ketika masuk ke dalam jasad kita, roh ini kada ingat lagi. Sibuklah dengan bermesra-mesraan lawan jasad dan mengikuti aturan kehendak jasad, terbelenggu oleh kurungan jasad. Jadi apa nang dikehendaki jasad itu nang diumpati roh. Makan, minum, baramiat, bakawanan, bagayaan, berusaha, menumpuk harta, dan segala macam bentuk
kegiatan-kegiatan duniawi sehingga ia lupa lawan Allah. Kada ingat perjanjian lawan Allah, lupa lawan siapa dirinya sendiri, kada ingat lagi. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menjadikan kamu lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang fasik, orang yang lupa lawan Allah, yang mana? Yang sibuk dengan dunianya, nang kada ingat lagi akan perjanjian di hadrat Allah di alam lahut, bahwa dia Rabbnya Allah, yang ditujunya Allah, bahwa ke dunia ini cuman untuk diuji siapa yang ma'rifat, siapa yang lupa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah lawanku. Kada ingat lagi lawan perjanjian ini. Nah, inilah yang disebut dengan nama tsumma radatnahu asfala safilin. Kami turunkan mereka pada tempat yang paling rendah, serendah-rendah tempat. Yang mana? Dalam kurungan jasad yang melupakan Allah. Oleh sebab itu Allah maha kasih sayang kepada hambanya, Allah maha cinta kepada hambanya. Maka Allah turunkan para nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Seluruh nabi-nabi itu diturunkan ke dunia untuk mengingatkan kepada kita semua, kepada roh-roh yang terkurung dalam jasad, bahwa sesungguhnya tempatnya di hadrat Allah, bahwa sesungguhnya tujuannya diciptakan ke dunia adalah untuk beribadah lawan Allah, makrifat kepada Allah, bermesraan dengan Allah, tapi lupa memandang yang lain, ingat yang lain, sampai kepada Rasulullah dengan Al-Quranul Karim, sampai turun kepada para sahabat-sahabat, sampai kepada guru-guru mursyid kita, untuk mengingatkan kita kembali siapakah asal diri kita ini, siapakah jatinya diri kita ini. Nah, orang nang kada pinandu lawan dirinya, kada mengenal siapa dirinya, lupa siapa hakikat dirinya sebenarnya, inilah yang disebut dengan tsumma radatnahu asfala safilin, berada di tempat derajat yang paling rendah, paling hina. Kenapa? Roh ini terkurung dalam kurungan jasad, menuruti kehendak jasad, lupa lawan Allah. Oleh sebab itu guru-guru mursyid kita yang sadar itu sampai kepada Rasulullah, seperti Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, mengingatkan kepada kita barataan nih, agar kita walaupun sudah berada di alam dunia ini, roh kita terkurung dalam kurungan jasad ini, maka hendaklah kita mengenal, sadar bahwa siapakah dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang sesungguhnya itu adalah asal kejadian daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh dari Nur Muhammad. Jasad kita sendiri, Pak, dari Quran, dari tanah. Tanah dari mana? 4 anasar, air, angin, api, tanah. Dari mana? Awal kejadian segala sesuatu daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti jasad dan roh kita ini bulat pada pandangan hati kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad daripada nur Muhammad, roh pun daripada nur Muhammad sabukuan. Ini nur barataan. Itu pandangan batin kita. Nah, imbah sudah mantap, kada goyang lagi memandang bahwa jasadku dan rohku daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
Mari kita ikuti petunjuk yang kedua. Setelah kita sudah meyakini, menyadari bahwa sudah kada goyah lagi, kada ragu-ragu lagi, jasadku dan rohku ini daripada Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Nur itu cahaya, Muhammad yang sangat amat terpuji. Kenyataan wujud yang amat terpuji itulah kezahiran daripada nur kudrat zat Allah. Nur jamalullah, nur jalalullah, nur jamalullah, nur jalalullah yang menzahir, yang nampak awal segala kejadian, namanya Nur Muhammad. Dari nur kudrat iradat Allah atau nur jamalullah, nur jalalullah ini terciptalah alam semesta, dan termasuk kita ini adalah wujud kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mantap di sana pandangan, kada goyah lagi, kada ragu-ragu lagi, dalam hati dibuat dalam-dalam pai buai. Limbah itu apa lagi tangga berikutnya? Kemudian ijadatu kalampayan, kedua, setelah engkau mengenal asal kejadianmu daripada Nur Muhammad, dimatikannya dirinya dahulu daripada mati. Nah, ini tangga kedua. Sudah mantap, fokus, yakin kejadian kita daripada Nur Muhammad tadi, bahwa diri kita nang zahir, diri kita nang batin daripada Nur Muhammad, bahkan alam semesta dan seluruh apa yang ada kenyataan Nur Muhammad, Nurul Mustafa mala al akwan, nur Nabi nang meliputi segala apa yang ada. Maka setelahnya sadar sudah nih, ini Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Artinya Nur kudrat zat Allah. Berarti kenyataan Nur kudrat zat Allah. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung batis kenyataan nur kudrat zat Allah. Kenyataan daripada kebesaran Allah. Kenapa ada nur kudrat zat Allah? Nang ngaran zahirnya Nur Muhammad, buka dalamnya kenyataan nur kudrat zat Allah. Kemudian dimatikannya dirinya dahulu daripada mati, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Nah, kayak apa mematikan diri? Nah, orang mati itu nang kau bertemu Allah. Mati nang kayak apa? Nah, ujadatu kalampayan bukan minum baygon, mati itu bunuh diri, kada boleh. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan diiktikatkan dalam hatinya. Nah, jadi tata cara mematikan diri kita ucapkan dengan lidah kita, diiktikatkan, diyakinkan di dalam hati. Apa pingkutannya? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. La qadirun, tiada yang kuasa, wala muridun, tiada yang berkehendak, wala alimun, tiada yang tahu, wala hayyun, tiada yang hidup, wala sami'un, tiada yang mendengar, wala basirun, tiada yang melihat, wala mutakallimun, tiada yang berkata-kata, bil hakikati, pada hakikatnya, illallah, melainkan Allah. Apa mafhumnya? Baik, inilah dalam istilah tauhid
yang disebut dengan sifat 7. Apa sifat 7 itu? Yang disebut dengan nama sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat Allah yang nampak, yang menjahir, yang mustanir kepada hamba, terlihat seperti sifat hamba, padahal kenampakan, kezahiran, tajallinya sifatnya Allah. Tapi sifat Allah yang hakiki, laisa kamislihi syai'un. Mana sifat ma'ani? 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Ternyata pada diri kita manusia ada 7 sifat ini. Bergerak. Kita bisa bergerak. Ini namanya kenampakan daripada kudratnya Allah. Jadi gerak dan diam kita ini bukan laku kita, bukan kekuatan kita. Inilah kezahiran daripada tajallinya sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung batis, kita gerak dan diam kita ini kenampakan daripada tajalli sifat kudratnya Allah. Apakah di kita hajakah sifat kudrat Allah ini? Kita lihat samud bagarak. Samud bagarak itu pun tajalli kenampakan sifat kudrat Allah, nang tajalli nang nampak pada samud. Tatap kenampakan kudrat Allah. Nih nah. Nah, lihat keluar. Nah. Pindah duit aja pian. Nah. Laku siapa yuk? Nampak kudratnya Allah. Nah, berputar-putar ini. Nah. Ini apa nih, walet kah? Kelelawar kah? Oh. Itihi baik-baik. Tambusakan pandangan. Nah, laku siapa itu? Nah, sengaja kehendak siapanya masuk dia. Allah hendak menampakkan hari ini lawan kita berataan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu dari Allah. Maka Allah nampakkan lawan kita yang hadir malam hari ini melihat laku af'alnya Allah. Kelelawar tuh ngarannya, nang maulah kelelawar siapa? Allah. Nang menggerakkannya Allah. Ini laku kenyataan af'alnya Allah. Nah, nya tawa berputar, nah, berputar mengeliling terus. Putar terus nih. Nah. Ini kata kehendaknya, cakanya kehendak kawa keluarnya sudah. Nah. Terbudik pulangnya. Nah. Jadi tambusakan dalam-dalam, adakah nang lain? Jadi ini melatih kita. Jadi kalau memandang ini aja sudah nampak kenampakan kudratnya Allah, berarti segala apapun yang berlaku di alam semesta ini, yang bergerak dan berdiam, apapun bentuknya, nampak kenyataan kudratnya Allah. Nah, mantap dalam diri kita ini. La qadirun fil hakikati illallah. Kadang punya kekuatan, kekuasaan, gerak dan diam, padahal hanya kudrat dan iradatnya Allah, kudratnya Allah. Wala muridun, tidak berkehendak. Kehendak anaknya di hati, hendak itu, hendak ini, nang maulah kehendak itu Allah. Apa-apa yang kita kehendaki, kalau Allah kada berkehendak tidak akan terjadi. Apa-apa yang kita kada kehendaki tapi Allah berkehendak pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi, yang berlaku pada kita semua kan nampakkan daripada iradatnya Allah, muridunnya Allah. Kudrat itu sifat berkuasa. Siapa yang berkuasa? Qadirun. La qadir, kadang-kadang berkuasa pada hakikatnya hanya Allah. Wala muridun, kadang-kadang berkehendak. Ini sifat maknawiyah nih. Kadang-kadang berkehendak pada hakikatnya hanya
Allah. Kehendak itu, kehendak ini terjadi atas kehendak Allah. Wala alimun, tidak ada yang mengetahui. Kita tahu itu, tahu ini, melihat itu, melihat ini. Kada lain adalah kenampakan tajalli sifat ilmunya Allah. Allah lah maha mengetahui segala-galanya. Wala hayyun, kada ada yang hidup pada hakikatnya. Yang menghidupkan kita ini Allah, yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Yang maulah sifat roh itu Allah, yang maulah roh itu Allah. Maka tajalli sifat hayat Allah kepada hambanya. Tajalli, nampak Allah itu bersifat hayyun. Mana? Nah hidup nih. Yang menghidupkan tuh Allah. Wala sami'un, kada mendengar. Kita punya telinga. Yang maulah telinga ini siapa? Yang mendengarkan kita ini siapa? Jawabannya kada lain adalah Allah. Wala sami'un bil hakikati illallah. Kita kada kau mendengar nam ulah pandang Allah. Allah nang mendengarkan sehingga kita kawa mendengar. Tambusakan kanampakan tajalli sifat samanya Allah. Wala basirun, kada melihat nih mata. Nama ulah kita kawa melihat ini Allah. Nama melihat Allah, maka kanampakan tajalli sifat basarnya Allah. Wala mutakallimun, kada berkata-kata, bapandir bersuara. Nama ulah muntong ni siapa? Nang menyuarakan kita siapa? Kan nampakkan daripada tajalli sifat kalamnya Allah. Maka ujar datu kalampayan, arti mematikan diri di sini artinya ketika kita bergerak dan berbuat, jangan lagi merasa ampun garak gerik kekuatan kita. Nampak kenampakan kudratnya Allah. Ada punya kehendak ke situ ke sini begitu begini, nampak tajalli sifat iradatnya Allah. Tahu itu dan ini, nah yakinkan bukan ilmu, tajalli sifat ilmunya Allah. Kita hidup nih dengan ada napas, ada roh. Nama ulah roh siapa? Dari mana roh ini? Pada Nur Muhammad. Dari mana? Dari Allah. Kan nampakkan tajalli sifat hayatnya Allah. Sudah berkuasa kada ada lagi, berkehendak kada ada lagi, tahu tidak ada lagi, nang hidup kada ada lagi. Kita bisa mendengar tajalli sifat samanya Allah. Wala sami'un illallah. Maka nampak kenampakan tajalli sifat samanya Allah. Melihat tajalli sifat basarnya Allah. Kita kada bisa penglihatan. Kenapa kau melihat? Kenampakan basarnya Allah. Kita kada kau bersuara, kenapa kau berkata-kata? La yatakallamuna illa man ajinallahu rahman wa qala sawaba. Ada kau berkata tanpa kehendak Allah. Inilah yang perlu kita rasakan, kita hayati dalam diri kita, dalam termenung, dalam duduk, tafakur, merasa akal. Jadi Datuk Kalampayan disuruh menyebut la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Diresapakan dalam diri tafakur. La qadirun, kada kuat kuasa aku kecuali kenampakan kudratmu ya Allah. Wala muridun, kada berkehendak aku menaklukkan iradatmu ya Allah. Wala alimun, tidak mengetahui apapun aku dengan ilmumu ya Allah. Wala hayyun, kada hidup pada sifat hayatmu ya Allah. Wala sami'un, kada mendengar aku dengan sifat sama'mu ya Allah. Wala basirun, kada aku melihat dengan sifat basarmu ya Allah. Wala mutakallimun, kada berkata-kata pada kalammu ya Allah. Bil hakikati hanya engkau ya Allah. Ini melepaskan semuanya. Inilah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah, kembali kepada Allah. Mengembalikannya sekarang bukan kaina, melepaskan semuanya ini dari Allah.
Inna lillah, semuanya ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, aku kembalikan kepada Allah. Jadi nampak, sudah kenampakan. Inilah yang disebut dengan mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Inilah makna hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya 2 tangga sudah Pak Ai. Ini 2 tangga. Pertama, ulang-ulangi kita mengenal asal kejadian diri, bahwa diri jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa tadi merasa ketikanya bergerak, kata Nur Muhammad, kata nur kudrat zat Allah, maka bergerak nampaklah kudratnya Allah. Berkehendak nampak iradatnya Allah. Tahu nampak tajalli ilmunya Allah. Hidup nampak tajalli sifat hayatnya Allah. Mendengar nampak tajalli sifat samanya Allah. Melihat nampak tajalli sifat basarnya Allah. Berkata-kata tajalli sifat kalamnya Allah. Mana kita? Tidak ada. Bagarak kudrat Allah, berkehendak iradat Allah, melihat basarnya Allah, mendengar samanya Allah, tahu ilmunya Allah, hidup hayat tajalli hayatnya Allah, melihat sifat basarnya Allah, berkata tajalli kalamnya Allah. Allahu Akbar. Semuanya laku af'alullah, kenyataan tajalli majhar Allah. Pana si hamba tadi pada af'alnya Allah, pada sifatnya Allah. Bu, kawan juga akan dipaham. Ketiga, nah limbah sudah kita menyadari tadi, tangga yang ketiga ujadatu kalampayan, pana sekalian diri itu, nah dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh makam yang ketiga ini makam pana. Apa itu pana? Pada perasaan batin kita mempanakan, melenyapkan. Pana kudrat kita, kuasa kita nang nampak kudrat Allah. Bila kita kadang pana pandangan kita nang nampak nang baka samanya Allah. Pana hilang perasaan penglihatan kita nang nampak basarnya Allah. Pana lenyap hilang perasaan muntung kita nang bapatin tajalli kalamnya Allah. Ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, khudh bi yadi qad daqat hilatul adl. Ketiga, pana sekalian diri itu, diri jasmani maupun diri rohani, dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Jadi yang nampak ini kan nampakan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Memandang alam semesta dan seluruhnya kan nampakan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Ini makna wallahu muhitum bil alamin. Bermula Allah itu muhit, meliputi alam semesta, liput dengan kenampakan kudrat, iradat dan rahasia ilmunya Allah. Jadi memandang apapun dalam batin kita ini, syuhud hati kita, yang terpandang kenampakan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tafsirnya bermula tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala. Artinya pada pandangan batin kita,
segala sesuatu itu kadada lenyap dan kita pandang kanampakan daripada kudrat iradat dan ilmunya Allah. Jadi kadang memandang lagi si A, si B pada jahirnya iya, tapi pada dalam batin memandang, melihat si A, melihat si B, melihat alam, kanampakan kudrat iradat dan ilmunya Allah. Jadi apa yang dipandang, baik dia memandang dirinya maupun memandang yang lain, nampak yang dipandangnya hal mazhar kenyataan kudrat iradat dan ilmunya Allah. Ini tangga, ini masih tangga, ini tangga perjalanan menuju Allah. Dari makam asal kejadian daripada Nur Muhammad naik kepada pemahaman bahwa mematikan diri dengan la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Lalu setelah kita menyadari itu, maka fana kita tenggelam dalam lautan kudrat iradat dan ilmunya Allah. Baik, nah kayak apa pemakaiannya? Ini amalan disuruh kita banyak bertafakur, duduk memesrakan diri dengan perasaan khusyuk, khudu dan tawadu, merendahkan diri kepada Allah, berharap ridha dan rahmat Allah. Duduk, lalu kita memandang bahwa diri ini terdiri dari dua unsur, jasad dan roh. Jasadku dari Adam, rohku daripada Nur Muhammad. Tapi teliti Adam pun daripada Nur Muhammad, berarti jasad dan rohku ini terbit daripada Nur Muhammad. Lalu kita memandang sekalian alam semesta dan seluruh isinya, langit, bumi dan segala apapun yang ada pada pandangan batin kita, kada lain semuanya pun terbit daripada Nur Muhammad. Maka mesralah kita tenggelam dalam pandangan musyahadah yang memandang daripada keadaan wujud Nur Muhammad yang nampak. Mesra yang bergerak, yang berdiam, berlakukan yang wujud nurnya Muhammad pada perasaan batin kita. Setelah itu tembuskan pandangan bahwa Nur Muhammad ini asalnya terbit daripada Nur Jalalullah, Nur Jamalullah, kenampakan daripada Nur Kudrat Iradat Jat Allah nang bajahir Nur Muhammad. Maka tinggalamlah pada perasaan kita wujud Nur Muhammad ini pada pandangan batin. Nur Muhammad ada, tapi jangan dipandang, yang dipandang kenampakan Nur Kudrat Iradat Jat Allah, baik pada diri kita maupun pada nang lain, kenampakan Nur Kudrat Iradat dan ilmunya Zat Allah Ta'ala. Tapi bagaimana Zat Allah itu sendiri? Laisa kamislihi syai'un. Kita memandang kenampakannya, nampak di ini kenampakan Nur Kudrat Iradat Zat Allah. Memandang langit, kenampakan Nur Kudrat Iradat mesra, sehingga lenyap pandangan yang lain, nampak kenampakan rahasia kebesaran Allah. Maka itu diajarkan dalam zikir, disuruh 3 kali berzikir. Apa maknanya? Ada zikir tingkat pertama orang mubtadi, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ku ibadati, nang ku taati, nang ku sembah, nang ku junjung tinggi, nang ku tuju, hanya Allah. Ini orang mubtadi. Ibaratnya pada jamaah ini, ibarat kita sering mengungkap untuk berzikir, ujar untuk ada nang ku sembah, nang ku ibadati, nang ku taati, nang ku puji, nang ku junjung tinggi, hanya Allah. Tingkat kedua orang mutawasid, la ilaha
illallah, la matluba bihaqqin illallah. Kada wadah meminta, wadah bagantung, wadah bahajat, wadah basandar, wadah bemohon, nang menggarakakan aku, nang menyuarakan aku, nang melihatakan aku. Ini sudah duduk di makam adonan. Ini amsal. Makam adonan sudah. Inilah amsal adonan ini, amsalnya seperti Nur Muhammad. La ilaha illallah. Yang ketiga, la maujuda bihaqqin illallah. Kadang ada pada hakikatnya hanya Allah. Lebur adonan lenyap. Nang ada apa? Tepung. Kalau ibarat tepung ini amsal nur kudrat zat Allah. Amsal ini perumpamaan. Kadang ini nur kudrat zat Allah itu seperti tepung. Tapi lain tepung. Kalau ini contoh ibarat seperti tepung. Tepung di adon. Jadi apa ngarannya? Adonan. Inilah amsal Nur Muhammad. Lalu mbah di adon dibentuk-bentuk jadi roti, jadi untuk-untuk, jadi apam, jadi terang bulan. Ngarannya macam-macam, bentuknya macam-macam, rupanya macam-macam, tapi zatnya kada lain adonan. Apapun bentuknya, namanya, tapi wujudnya adalah pada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan rahasia adonan, kada lain tepung. Tapi sahkah untuk lawan adonan? Tapi sahkah untuk lawan tepung? Ujar tepung, di mana untuk berada, di situ aku ada. Jahirnya untuk buka rahasianya adonan, buka sirnya gulapung. Jahirnya Abdullah, jahirnya Doni, jahirnya Ahmad, jahirnya si itu ngarannya Aminah, macam-macam. Jahirnya Fatim, macam-macam namanya. Tapi bukan rahasianya insan. Bukan rahasia insan tadi. Nur Muhammad. Bukan rahasianya. Kenyataan nur kudrat iradat zat Allah. Tembus memandang. Pada pandangan hati. Nah. Jadi tangga pertama tadi. Si ontok berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si ontok menyatakan kada nangku sembah, nangku ibadat, nangku taati, nangku tuju hanya engkau ya Allah. Ini tingkat pertama, mubtadi, orang pemula mentauhidkan Allah. Tangga kedua, la ilaha illallah, la ilaha, la matluba bihaqqin illallah. Kada ada wadah meminta, bagantung, bahajat, basandar, nang menyuarakan aku ini Allah. Duduk di makam Nur Muhammad yang sudah memandang la qadirun illallah wala muridun illallah wala hayyun illallah wala sami'un illallah wala basirun illallah wala mutakallimun fil hakikati illallah. Ini tangga yang kedua. Jadi si Nur Muhammad menyatakan la ilaha illallah. Si Nur berzikir menyatakan bahwa menyuarakan berzikir ini kada aku jua Allah yang menyuarakan. Nama geran muntungku Allah, nama hatiku Allah. Ini laku gawian apalnya Allah. La ilaha illallah. La. Nur nang berzikir, tapi si Nur tadi merasa kesahnya inya pada laku kanampakan gawian Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang bujur gawean lakunya apal Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan gerak-gerikmu dari laku apal Allah. Ini tangga yang kedua. Merasakan apalnya Allah, merasakan kudrat iradat, berzikir, bersuara lah, terjali kalamnya, mendengar, terjali samanya, melihat, terjali kanampakan kebesaran. Jadi melepaskan la ilaha illallah yang kada aku melihat kecuali dengan Allah, kada mendengar dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, hidup dengan Allah, bergerak dengan Allah. Masih tambusakan la ilaha illallah mania kada melihat, mendengar. La qadira wala murida wala alima faqir illallah. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala illallah. Asik tangga kedua tadi, lalu adonan tadi, nur tadi, lebur
lenyap rasanya, nampaklah kenyataan nur kudrat Jat. Jadi hilang pada pandangan batinnya adonan, hilang untuk nang ada. Jadi hilang pada pandangan batinnya adonan, hilang untuk nang ada kenampakan nur kudrat iradat Jat Allah nang ada ini. Nang Jat Allahnya laisa kamislihi. Ini kenampakan rahasia. Ibaratnya kita seperti sinar, Allah seperti. Tapi bagaimana mataharinya? Laisa kamislihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang bajikir itu kada untuk lagi lebur untuk nang ada adonan bukal, adonan ada gulapong. Ini nama memuji rahasianya. Kada ada gulapong, kada ada hanya gulapong, namanya gulapong juga sebenarnya. Jahirnya haja kita padahal inya memuji rahasia dirinya inya nang menjikiri rahasia dirinya diri nampak pada wujud jahir si hamba. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang dijahirkan Allah ke dunia ini untuk menjahirkan Allah dalam taat ibadah kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang dipilih Allah untuk melakonakan laku ketaatan ibadah kepada Allah. Nah, orang yang menjahirkan lakon ketaatan kepada Allah, inilah orang yang disebut dengan yang mengandung nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, melanggar perintah Allah, lepas daripada kaidah nur, jadi nar. Durhaka lawan Allah, api jadinya, lepas dari ini. Jadi yang mengandung nur tadi adalah orang-orang yang memang mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Ini tangga mempanakan diri dengan la ilaha illallah. Perbanyaklah kita mengistiqamahkan membaca la ilaha illallah pada jamaah. Sebab zikir ini zikir yang paling afdal. Andaikan 7 lapis langit dan bumi ditimbang dengan satu timbangan, dengan satu kalimah la ilaha illallah, maka lebih besar timbangan, berat timbangan kalimah la ilaha illallah. Inilah jar Nabi, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha pembuka surga. Terbuka surga bagi siapa? Yang terbuka makna hakikat la ilaha illallah. Mubtadi, mutawasid, muntah ila maujuda bihaqqin illallah. Allahu Akbar. Ulun rasa pelajaran kita tentang mempanakkan diri bagian bab awal ini dulu. Insya Allah nanti akan kita sambung pada pembelajaran berikutnya. Jadi ini belum tuntung pai lagi. Ini masih dalam mukaddimah. Tolong nanti kita sambung lagi pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami siapa hakikat diri kita. Tujuannya agar kita bertambah dekat dengan Allah, rajin beramal, rajin beribadah, dan menghilangkan rasa akuan diri, sehingga terus kita bergantung, bersandar, berharap kepada Allah. Ini saja dulu kaji kita pada tangga yang kedua. Mematikan diri artinya melepaskan akuan kita, rasa melihat, rasa mendengar, semuanya kembali kepada Allah. Ini saja insya Allah, karena hari Sabtu ini kita lebaran, Jumat, Sabtu masih Idul Adha. Jadi insya Allah pengajian kita sambung Sabtu dudinya. Jadi Sabtu ini kita masih hari tasyrik. Jadi kita sambung Sabtu berikutnya. Jadi Sabtu ini Sabtu tanggal berapa itu Pak? Coba dilihat. Tanggal 8 lah. Insya Allah. Tanggal 8. Kalaupun tidak ada aral melintang, tanggal 8 itu ada seorang ulama dari Hadral Maut, Profesor Dr. Alwi bin Hamid, ulama besar ahli muhaddisin. Rencana beliau ingin silaturahim ke majlis kita dari Tarim Hadral Maut, sahabat daripada Habib Umar Al-Hafiz. Ya, kalau memang ada halangan, ada ujur, beliau hadir bersama tanggal 8 lah. Nggih. Jadi
Sabtu depan itu tanggal 8 insya Allah. Tapi kalaupun tidak ada beliau, kita akan tetap pengajian juga insya Allah. Jadi sekali lagi kita sambung hari Sabtu depan ini tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 28 ya, berarti minggu depan. Dan tolong jangan lupa ada hari Arafah 9 Zulhijjah. Kita disuruh puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa. Jadi kalau kawa jangan tak tinggal puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Sementara orang di Arafah wukuf, kita di yang kada wukuf puasa sunat puasa Arafah. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu menyembelih korban. Untuk apa korban? Untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, membimbing kita ke jalan Allah, dan setelah kita mengkaji ini menambah tawaduk diri, bergantung bersandar kepada Allah. Ini saja. Taqabbalallahu minkum.